Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat sedang memandikan keledainya. Meskipun keledainya terkenal malas, tapi Abu Nawas sangat menyayanginya. Setelah memandikan keledainya dan terlihat bersih, ia pun berkemas bersiap-siap untuk bepergian. Dengan jubahnya yang indah, Abu Nawas kemudian pergi dengan menaiki keledainya. Keledai tersebut berjalan sangat lamban sekali, namun Abu Nawas sama sekali tidak mempermasalahkannya. Jarak yang hanya 1 kilometer saja harus ditempuhnya sampai berjam-jam lamanya. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan kawan lamanya. "Hei Abu Nawas, kamu mau kemana?" tanya kawan lamanya itu. "Aku mau sholat Jumat di kampung tetangga," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, kawannya pun menjadi heran. "Loh, tapi ini kan masih hari Kamis Abu Nawas." Abu Nawas kembali menjawab, "Iya, aku tahu. Tapi keledaiku ini amat istimewa. Dia lamban sekali kalau berjalan. Aku sudah bersyukur kalau besok bisa tiba di masjid tepat pada waktunya." Kawannya itu hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja mengundang Abu Nawas untuk datang ke istananya. Ia ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas dengan memberinya tugas yang cukup sulit. "Wahai Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Kalau kau bisa mengerjakannya, aku akan memberimu hadiah. Tapi kalau gagal, kau akan dihukum," tutur Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, apa tantangannya?" sahut Abu Nawas. "Belikan aku keledai yang paling tampan dan rupawan," perintah Baginda Raja. "Oh, cuman itu? Lalu hadiah apa yang akan aku dapatkan bila berhasil mewujudkannya? Dan hukuman apa yang akan aku terima bila gagal melakukannya?" tanya Abu Nawas. "Bila berhasil, keledainya aku berikan untukmu. Tapi bila gagal, kau harus memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan. Bagaimana Abu Nawas?" terang Baginda Raja. "Tapi saya tidak punya uang Paduka, karena keledai tampan harganya sangat mahal," ujar Abu Nawas. "Berapa uang yang kau butuhkan?" tanya Baginda Raja. 1.000 dinar saya rasa cukup Paduka, jawab Abu Nawas. Maka setelah Baginda Raja memberikan uangnya, Abu Nawas segera pergi ke pasar untuk mencari keledai yang paling tampan. Namun saat di tengah perjalanan, terbesit ide konyol di benak Abu Nawas. Bukannya melanjutkan perjalanan ke pasar, ia malah memilih pulang ke rumahnya. Kemudian Abu Nawas mengambil keledai miliknya dan dibawanya ke istana. Melihat keledainya jelek dan kurus, Baginda Raja menjadi emosi. "Hai Abu Nawas, yang saya minta keledai tampan dan rupawan. Mengapa kau bawa keledai ini?" tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka yang mulia, semua keledai di pasar sangat tampan dan rupawan. Saya takut jika saya membawa keledai yang terlalu tampan, orang-orang akan berpikir bahwa ketampanan keledai itu melebihi ketampanan Paduka yang mulia." Mendengar hal itu, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Karena berhasil menghibur Baginda Raja, ia pun tak jadi menghukum Abu Nawas, dan dia disuruh membawa pulang keledainya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas mendapat 2 keuntungan. Ia bisa membawa kembali keledainya dan memperoleh uang 1.000 dinar yang sedianya akan digunakan untuk membeli keledai. Beberapa hari kemudian terdengar kabar bahwa Baginda Raja akan mengadakan pesta besar-besaran. Abu Nawas yang selalu ingin hadir dalam pesta tersebut merasa senang dan segera bersiap-siap. Namun ada masalah. Abu Nawas tidak memiliki pakaian yang pantas.
untuk menghadiri pesta yang diadakan di istana. Inginnya sih membeli pakaian yang baru, tapi dia tidak memiliki uang. Dalam keputusasaannya muncul sebuah ide kreatif pada diri Abu Nawas. Dia mengambil selembar kain yang telah lama dia simpan. Kain tersebut sudah usang dan tidak terawat. Kemudian ia memotong kain itu menjadi 2 bagian. Potongan pertama ia gunakan sebagai sorban di kepalanya, sedangkan potongan kedua ia kenakan sebagai jubah. Dengan penampilan yang agak aneh, Abu Nawas pun pergi ke istana untuk menghadiri pesta. Ketika dia tiba di sana, semua orang yang hadir mulai tertawa melihat penampilannya yang aneh itu. Mereka tidak percaya bahwa Abu Nawas berani datang dengan penampilan seperti itu di depan raja. Baginda raja sendiri juga ikut tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Nawas justru menjadi heran karena ia merasa tak ada yang lucu dengan penampilannya. Ia bahkan penuh percaya diri dengan jubah dan sorban yang dikenakannya, tapi ternyata malah mengundang gelak tawa. Hal ini membuat Abu Nawas sangat dongkol. Adapun Baginda Raja melihat sesuatu yang lain dalam tindakan Abu Nawas ini. Dia tahu bahwa Abu Nawas adalah seorang yang cerdas dan berbakat dalam membuat puisi dan lelucon. "Wahai Abu Nawas, kau telah menghibur kami semua hari ini. Kami sangat senang dengan penampilanmu yang unik ini. Tolong ceritakan kepada kami tentang kisah-kisah lucu yang akan membuat kita tertawa," pinta Baginda Raja. Tentu saja permintaan Baginda Raja tak bisa Abu Nawas penuhi. Bagaimana mungkin dalam keadaan dongkol Abu Nawas akan menceritakan kisah-kisah lucu? Namun kalau ia tidak menuruti permintaan raja, ia khawatir akan dihukum. Kemudian dengan ketus Abu Nawas berkata, "Tentu wahai Paduka yang mulia, tetapi semua cerita lelucon saya hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang bijak. Jika saya menceritakan lelucon ini di depan semua orang, mereka mungkin tidak akan mengerti Paduka," ujar Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja dan semua tamu undangan tertawa lebih keras lagi. Inilah cara Abu Nawas untuk menghindari memberikan cerita lucu yang tak mungkin ia lakukan karena suasana hati yang sedang emosi. Baginda Raja kemudian memberikan hadiah sebagai penghargaan atas hiburannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang sahabat raja yang tak suka dengan keberadaan Abu Nawas di ruang lingkup istana. Abu Nawas sendiri juga tidak suka kepadanya. Tapi ketidaksukaan Abu Nawas bukan tanpa sebab. Abu Nawas kerap kali memergokinya tengah menyalahgunakan kedekatannya dengan raja untuk memeras rakyat kecil. Akan tetapi setiap kali Abu Nawas mengadukan hal itu, Baginda Raja justru malah membelanya. Baginda Raja menganggap bahwa tuduhan Abu Nawas hanya karena ketidaksukaannya. Suatu hari sahabat Baginda Raja tersebut diangkat jadi gubernur di mana Abu Nawas tinggal. Hanya dalam waktu sebulan, Abu Nawas sudah banyak mendapatkan aduan dari masyarakat tentang perilaku gubernur barunya itu. "Wahai Abu Nawas, gubernur baru kita telah bertindak semena-mena. Ia sangat kejam sama rakyat kecil dan ia juga sering berbuat korupsi," kata salah satu warga. "Engkau kan dekat dengan Baginda Raja, laporkan saja padanya Abu Nawas, biar dia dipecat," sahut lainnya. "Dia itu sahabat raja. Kalau saya sendirian mengadu, tentu Paduka lebih percaya padanya," tutur Abu Nawas. "Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tak mau terus-terusan tertindas oleh ulah gubernur baru," kata para warga. Mendengar keluhan tersebut, sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memikirkan cara supaya Baginda Raja percaya kepadanya. "Lebih baik kita ke istana sama-sama. Nanti di hadapan Baginda Raja, biar aku yang berbicara untuk mewakili kalian," ucap Abu Nawas.
Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas dan beberapa puluh warga datang menghadap Baginda Raja. Melihat Abu Nawas datang dengan membawa orang banyak, sempat membuat Baginda Raja kaget. "Ada apa, Abu Nawas? Kenapa kau bawa orang banyak sekali?" tanya Baginda Raja. "Mereka mau mengadukan bahwa gubernur baru yang Paduka angkat telah berbuat zalim. Ia semena-mena dengan rakyat kecil, dan ia juga sering memakan dana bantuan yang seharusnya diberikan kepada warga miskin," kata Abu Nawas memberitahu. Spontan Baginda Raja kaget mendengarnya. "Apa benar begitu?" tanya Baginda Raja kepada warga yang datang. "Benar, Paduka yang mulia," jawab mereka serempak. "Kalian jangan bohong ya. Setahu saya gubernur kalian itu adil dan bijaksana," ucap Baginda yang tidak tahu kondisi sebenarnya. Melihat hal tersebut, Abu Nawas segera maju ke depan. "Wahai Paduka yang mulia, apalah arti adil dan bijaksananya gubernur kami jika tidak dinikmati oleh warga provinsi lain? Oleh karena itu, sudilah kiranya Baginda memindahkan gubernur kami ke tempat lain, agar keadilan dan kebijaksanaannya bisa dinikmati seluruh rakyat," kata Abu Nawas beralasan. Mendengar itu, Baginda Raja tertawa sambil meninggalkan mereka. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas dan para rakyatnya. Begitulah cara Abu Nawas memberitahu kelakuan sahabat Baginda Raja tanpa harus menyakiti hati Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Suatu hari, kota Baghdad digemparkan oleh kabar mengenai seseorang yang mengaku sakti. Di depan orang-orang, ia sesumbar bahwa dirinya bisa mengetahui peristiwa yang akan terjadi. Sontak hal ini membuat masyarakat penasaran. Lalu beberapa di antara mereka ada yang sengaja datang untuk minta diramal nasibnya. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, ia memberitahu kepada pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang mengaku sakti ini cukup pintar mengolah kata. Sebab apabila ramalannya tidak sesuai kenyataan, ia beralasan karena si pasien telah melanggar aturan, sehingga nasib baiknya tidak kunjung datang. Anehnya, ada saja orang yang percaya dengan bualan si peramal palsu. Walhasil, rumahnya kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya. Hal ini membuat Abu Nawas resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu. Setelah berpikir lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide untuk mengerjai orang yang mengaku sakti itu. Esok harinya, Abu Nawas mendatangi rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya. "Ada apa, wahai anakku? Apa yang kau keluhkan?" tanya si peramal palsu dengan nada sok berwibawa. "Aku cuma mau tanya, apa benar Anda bisa meramal masa depan?" tanya Abu Nawas. "Tepat sekali, kamu datang ke tempat yang benar," jawab orang tersebut. "Oh begitu, selain meramal masa depan orang, apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda di masa mendatang?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja bisa, wahai anakku. Aku bisa tahu apa yang akan terjadi padaku," balas si peramal. Setelah mendengar pengakuan orang tersebut, tiba-tiba Abu Nawas memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal. "Aduh, kenapa kau memukulku?" tanya si peramal kesakitan. "Tadi katanya Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda. Seharusnya sebelum saya pukul, Anda sudah menghindar. Berarti Anda pembohong," ujar Abu Nawas. "Tidak, wahai anakku. Sebenarnya saya sudah tahu, bahkan sebelum kamu datang ke sini," kata si peramal berpura-pura. "Tapi kenapa Anda tadi tidak mengelak waktu saya pukul?" tanya Abu Nawas. "Itu saya sengaja membiarkannya," jawab orang tersebut.
Baiklah, sekarang coba tebak apa yang akan menimpamu lagi, tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Si peramal buru-buru menjauh dari Abu Nawas. Kamu pasti akan memukulku, jawab si peramal. Anda salah, balas Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, Abu Nawas menghancurkan barang-barang yang digunakan sebagai sarana perdukunan. Ruangan tersebut seketika berantakan. Banyak barang-barang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tak terima dengan perilaku Abu Nawas, orang tersebut lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, Abu Nawas dan si peramal palsu diundang ke ruang pengadilan. Di depan Tuan Hakim, si peramal menuntut supaya Abu Nawas dihukum berat sebab ia telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya. Hai Abu Nawas, apa alasanmu sampai kamu tega memukul dia? Dan kenapa engkau menghancurkan barang-barangnya? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Begini Tuan Hakim, awalnya saya tanya ke dia, apakah dia bisa tahu nasib yang akan terjadi padanya. Dia kan ngakunya peramal, dan dia bilang katanya tahu. Tapi saat aku pukul dia pakai tongkat, dia tidak menghindar. Tuan Hakim pasti menghindarkan apabila tahu ada orang yang akan memukul Tuan. Jadi yang salah siapa? Dia yang pembohong atau aku yang memukul? Dan saat aku hancurkan barang-barangnya, ternyata dia juga tidak tahu Tuan Hakim. Kalau dia tahu, pasti sebelum saya datang, dia sudah mengamankan barang-barangnya ditaruh di dalam kamar. Katanya bisa meramal masa depan, sedangkan masa depan dirinya saja tidak tahu. Berarti dia adalah pembohong Tuan Hakim, kata Abu Nawas menjelaskan. Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas. Kalau kamu memang mengaku peramal, harusnya kamu tahu apa yang akan terjadi padamu, ucap Tuan Hakim kepada si peramal palsu. Akhirnya Abu Nawas pun dibebaskan dari tuntutan hukuman. Sementara orang yang mengaku sakti itu menjadi kapok. Ia tidak berani membuka praktek ramalannya. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tampak duduk santai di depan rumahnya. Istri setianya kemudian membuatkan teh hangat untuk suami tercintanya itu. Setelah hari agak menjelang siang, sang istri lantas bersiap-siap pergi belanja ke pasar. Dan karena beberapa kali rumahnya sempat dimasuki pencuri, sang istri lalu berpesan kepada Abu Nawas. Wahai suamiku, awasi terus pintu rumah penuh kewaspadaan. Jangan sampai lengah. Jangan biarkan seorang pun tak kamu kenal masuk ke dalam rumah. Karena bisa jadi mereka itu ternyata pencuri. Abu Nawas menjawab, jangan khawatir istriku, aku akan selalu mengawasi pintu rumah kita. Maka pergilah sang istri belanja ke pasar. Beberapa lama kemudian datanglah mertua Abu Nawas. Abu Nawas dengan sigap langsung menyambut kedatangan mertuanya itu. Hei Abu Nawas, mana istrimu? Tanya sang mertua. Dia lagi pergi belanja ke pasar, jawab Abu Nawas. Oh ya sudah, saya cuma mau mengabarkan nanti sore saya sekeluarga akan datang ke sini. Susul istrimu dan katakan padanya supaya nanti sore jangan pergi kemana-mana, tutur sang mertua. Begitu mertuanya pergi, Abu Nawas mulai berpikir, istriku menyuruh untuk menjaga pintu, sedangkan mertuaku menyuruh untuk menyusul istriku. Abu Nawas pun menjadi bingung karena tak mungkin bisa menjalankan dua amanat tersebut sekaligus. Sedangkan ia tak mau disebut sebagai suami yang tak bertanggung jawab. Ia juga tak mau disebut sebagai menantu yang tidak berbakti kepada mertuanya. Setelah bingung memikirkan jalan keluarnya, Abu Nawas akhirnya membuat satu keputusan. Dia lalu melepaskan pintu dari engselnya,
kemudian menggotongnya dan pergi menyusul istrinya di pasar. Kisah yang kedua adalah Abu Nawas dan tamu buta. Diceritakan kehidupan rumah tangga Abu Nawas memanglah sangat sederhana. Namun meski demikian, mereka selalu mensyukuri dengan apa yang dimilikinya. Di setiap kesehariannya, keluarga Abu Nawas ini mempunyai kebiasaan yang baik di dalam rumah. Kebiasaan tersebut adalah ketika Abu Nawas akan masuk rumah, ia selalu mengucapkan salam. Dan ketika sampai di dalam rumah, yang dilakukannya adalah mengucapkan takbir. Begitu juga dengan istrinya. Hingga pada suatu malam, Abu Nawas pulang ke rumah. Seperti biasa, sebelum masuk rumah, Abu Nawas mengucapkan salam. Dan setelah masuk rumah, ia juga mengucapkan takbir. Namun kali ini tidak ada jawaban dari sang istri. Kejadian yang janggal ini membuat Abu Nawas penasaran. Apalagi rumah dalam keadaan gelap gulita. Maka dengan perasaan was-was dicarilah istrinya. Sesaat kemudian Abu Nawas kaget karena mendapati istrinya sedang termenung. Ia kemudian bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apa yang sedang kau risaukan?" Istrinya kemudian menjawab dengan sedikit mengeluh, "Wahai suamiku, orang lain yang berteman baik dengan Baginda Raja semuanya hidup enak. Sedangkan kita, sampai kapan kita terus hidup begini? Sekiranya engkau sudi menemui Baginda Raja dan meminta bantuannya, pasti Baginda Raja akan bersedia memenuhi semua kebutuhan kita." Jawaban istrinya itu membuat Abu Nawas kaget. Ia pun kemudian berdoa, "Ya Allah, siapa yang merusak aku melalui keluargaku, maka butakanlah matanya." Beberapa hari kemudian ada tamu yang datang kepada Abu Nawas. Tamu tersebut minta didoakan karena katanya tiba-tiba matanya menjadi buta. Kemudian orang tersebut didoakan oleh Abu Nawas dan sembuhlah ia dari kebutaan. Ternyata orang tersebutlah yang telah menghasut istri Abu Nawas untuk meminta uang kepada Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang beberapa tokoh sufi untuk berkumpul di istananya. Tak lupa Abu Nawas juga turut serta diundang. Hal ini membuat Abu Nawas merasa heran, sebab biasanya yang diundang untuk berkumpul adalah para pejabat istana. Apalagi saat itu Baginda Raja sedang kedatangan rombongan tamu dari kerajaan negeri seberang. Karena penasaran, Abu Nawas pun memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun Paduka yang mulia, tidak biasa-biasanya Paduka mengundang kami para tokoh sufi. Memangnya ada masalah apa?" tanya Abu Nawas. "Saya punya satu pertanyaan. Bila ditanyakan kepada para pejabat istana, pasti jawabannya sama. Maka dari itu, saya ingin dengar pendapat kalian. Itulah kenapa saya mengumpulkan kalian di sini," jawab Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun mulai mengerti alasannya. Sebab Baginda Raja memang seringkali lebih tertarik dengan jawaban yang unik. Siapa lagi kalau bukan dari para tokoh sufi. Kemudian Baginda Raja pun memulai pertanyaannya kepada tokoh sufi yang pertama. "Bagaimana perasaanmu jika aku meninggal nanti?" tanya Baginda Raja. Sufi pertama seketika terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Pertanyaan ini sepertinya sepele, tapi rawan jebakan. Salah-salah bisa kena hukuman. "Tentu saja saya merasa kehilangan dan bersedih karena Paduka adalah raja kami," jawab sufi pertama. "Jawabanmu tak ubahnya seperti pejabat istana. Tapi kalau mereka wajar menjawab demikian, sebab mereka takut bila raja yang baru akan memecat mereka dan diganti dengan orang lain. Sedangkan kamu seringkali mengkritik kebijakan saya, bahkan terkadang menganggap saya tidak adil. Bagaimana mungkin kamu akan merasa sedih dan kehilangan? Ucapanmu tak sesuai dengan isi hatimu.
ujar Baginda Raja. Maka Sufi pertama pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Melihat hal itu, para tamu yang hadir kagum dengan ketegasan Baginda Raja. Sekarang giliran Sufi yang kedua. Ia dipanggil dan ditanya Baginda Raja. "Bagaimana perasaanmu jika aku meninggal nanti?" tanya Baginda Raja. "Paduka memang raja yang adil dan bijaksana. Tapi menurutku tak perlu ada yang disedihkan, karena pada dasarnya kita semua juga akan mati. Untuk apa menangisi kematian orang lain, sedangkan kematian kita sendiri kita belum tahu akan selamat atau tidak di akhirat kelak," jawab Sufi kedua. "Jawabanmu memang benar, tapi kamu sama sekali tidak punya rasa cinta pada rajamu. Sedangkan aku sudah berusaha sekuat tenaga memimpin negeri ini dengan adil dan bijaksana. Jadi selama ini kamu lebih memikirkan dirimu sendiri," tutur Baginda Raja. Baginda Raja pun menyuruh para pengawal untuk menangkap Sufi kedua dan memasukkannya ke dalam penjara. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja membuat kagum para tamunya yang dari negeri seberang. "Anda memang raja yang tegas dan bijaksana," puji salah satu tamunya. Setelah satu persatu tokoh Sufi ditanya dan kesemuanya masuk penjara, kini tibalah giliran Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, bagaimana perasaanmu jika aku meninggal nanti?" tanya Baginda Raja. "Sebelum saya menjawab pertanyaan Baginda, bolehkah saya minta satu permintaan?" pinta Abu Nawas. "Apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja kembali. "Kalau sekiranya jawaban saya bisa memuaskan Paduka, saya minta supaya kawan-kawan saya dibebaskan dari hukuman," jawab Abu Nawas. "Baik, saya setuju. Tapi bila jawabanmu tidak membuatku puas, kamu akan dihukum 2 kali lipat lebih berat," balas Baginda Raja. Abu Nawas pun menyanggupi syarat tersebut. "Jika Paduka meninggal nanti, entahlah, mungkin nanti tidak ada lagi tanah tempat saya berpijak," ucap Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja langsung tersenyum. Meski sebenarnya ia masih bingung apa maksud sebenarnya dari jawaban Abu Nawas. Sesuai kesepakatan, kawan-kawannya yang juga tokoh Sufi segera dibebaskan dan dipersilahkan pulang. Begitu juga dengan para tamu undangan. Mereka dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja. Tapi ketika Abu Nawas hendak pulang, ia dicegah oleh Baginda Raja. "Abu Nawas, kamu jangan pulang dulu. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan," titah Baginda Raja. Abu Nawas pun berjalan menghampirinya. "Ada apa lagi, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Maksud dari jawabanmu tadi sebenarnya apa sih, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Maksud saya, jika Yang Mulia nanti meninggal dunia, aku tak sanggup lagi hidup di atas bumi. Ingin rasanya aku segera menyusul Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Wah, bagus sekali. Tapi lain kali kalau sedang di tengah para tamu-tamu saya, bicaralah yang jelas supaya aku bisa paham. Jangan seperti tadi. Tidak elok rasanya kalau raja sampai jadi tontonan para tamu hanya karena tidak paham maksud pembicaraan lawan bicaranya," ujar Baginda Raja. Abu Nawas lalu diberi hadiah dan dipersilahkan pulang. Ketika ia berjalan meninggalkan istana, ternyata kawan-kawannya juga belum pulang. Mereka setia menunggu Abu Nawas di luar gerbang istana. "Kenapa kalian masih di sini? Ayo kita pulang," ajak Abu Nawas. "Kami sengaja menunggumu, Abu Nawas, karena kami juga penasaran apa sih maksud jawabanmu itu. Jujur saja kami masih bingung menafsirkan kalimatmu," ucap salah satu kawannya. Dengan tersenyum, Abu Nawas berkata, "Ketika aku menjawab tidak ada lagi tanah tempat saya berpijak, padahal maksud jawabanku tadi adalah kalau nanti Baginda Raja meninggal dunia, kuperkirakan penggantinya akan jauh lebih rakus darinya, sehingga makin banyak tanah rakyat yang digusur,
sampai-sampai kita tidak bisa berpijak lagi. Setelah mendapat penjelasan dari Abu Nawas, kawan-kawannya yang sesama tokoh sufi memuji akan kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Tak cuman cerdik dan jenaka, Abu Nawas juga dikenal sebagai seorang alim yang jujur. Kejujurannya inilah yang membuat raja semakin menyayanginya. Namun tidak semua percaya dengan kejujuran Abu Nawas. Tidak tanggung-tanggung, mereka adalah kaum jin. Abu Nawas memang selalu saja berhasil mematahkan teka-teki dengan alasan yang masuk akal. Sepak terjangnya yang demikian itulah membuat penasaran kaum jin dan ingin mengujinya. Para jin akhirnya sepakat untuk menguji Abu Nawas, apakah benar-benar jujur atau tidak. Nah, apakah Abu Nawas lulus dalam uji kejujuran itu? Berikut kisahnya. Keseharian Abu Nawas dalam menafkahi keluarganya adalah bekerja sebagai tukang kayu. Setiap pagi, Abu Nawas rajin ke hutan untuk menebang kayu dengan kapak andalannya. Lalu kayu tersebut dijual ke pasar dan uangnya untuk menafkahi keluarganya. Suatu ketika saat Abu Nawas dalam perjalanan menuju hutan, kapak yang biasa dibawanya terjatuh ke dalam jurang. Tanpa kapaknya, otomatis ia tidak bisa bekerja seperti biasanya. Kapak itu adalah satu-satunya peralatan yang ia punya. Kejadian tersebut membuat Abu Nawas bersedih hati. Ia pun lalu memutuskan untuk balik ke rumah. Dalam perasaan yang sangat sedih itu, tiba-tiba di tengah perjalanan datanglah jin yang menyamar sebagai seorang laki-laki berbaju putih. Jin itu datang dan menggoda Abu Nawas yang kondisinya sedang labil. "Hai Abu Nawas, kenapa kamu kelihatan sedih?" tanya jin itu. "Iya, kapak saya satu-satunya telah jatuh ke jurang. Kalau begini, bagaimana saya bisa bekerja?" jawab Abu Nawas dengan nada sedih. "Oh begitu, saya akan bantu mengambilkannya untukmu," kata jin itu kembali. Tak berapa lama kemudian, sang jin pun turun ke bawah jurang. Ternyata jin tersebut memiliki keinginan untuk menguji kejujuran Abu Nawas yang sering didengarnya. Terbesit di benak jin untuk memberikan kapak yang lain yang terbuat dari emas. Apa reaksi Abu Nawas nantinya? "Wahai Abu Nawas, apakah ini kapakmu?" tanya jin itu. "Bukan, kapak saya jelek kok," jawab Abu Nawas. Jin itu kembali turun ke jurang, dan kali ini ia memperlihatkan kapak yang gagangnya berlapiskan mutiara dan intan kepada Abu Nawas. "Apakah ini kapakmu, wahai Abu Nawas?" tanya jin itu kembali. Bukan itu, kapak saya sudah jelek kok," tegas Abu Nawas. Untuk ketiga kalinya, jin itu turun ke jurang dan memperlihatkan kapak yang biasa Abu Nawas gunakan. "Iya, itu baru kapak saya," sahut Abu Nawas kegirangan. Jin itu kagum dengan kejujuran Abu Nawas. Ia pun mengakui bahwa Abu Nawas memang benar-benar seorang yang jujur. Lalu jin itu berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, seandainya kamu mengaku kalau kapak emas adalah milikmu, tentu saya akan memberikannya padamu meskipun saya tahu kamu berbohong. Akan tetapi kamu malah berkata jujur apa adanya." Abu Nawas menjawab, "Saya adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya punya. Dan saya tidak mau mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Bagiku, kapak jelek itu adalah rizki yang luar biasa. Karena dengan kapak itulah aku bisa bekerja secara halal dan mendapatkan kayu untuk aku jual." "Rasa syukur?" tanya jin itu dengan heran. "Iya, karena rasa syukur itulah yang membuatku tidak mau mengambil barang yang bukan hak saya dan membuatku senantiasa selalu bersikap jujur," tegas Abu Nawas. Dengan tersenyum, jin itu kembali berkata kepada Abu Nawas,
Karena kejujuranmu dan rasa syukurmu wahai Abu Nawas, maka ketiga kapak ini aku berikan kepadamu. Kemudian jin itu pergi meninggalkan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas pulang dengan membawa 3 kampak. Kapak jelek yang biasa ia pakai, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang gagangnya berlapis mutiara dan intan. Semua itu Abu Nawas dapatkan karena sifat jujur dan selalu bersyukur dengan apa yang dia punya. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja kelakuan orang ateis satu ini, seakan tidak ada kapoknya. Kali ini ia kembali mendatangi Abu Nawas untuk mengajaknya berdebat. Orang ateis inilah yang dulu pernah bertanya tentang siapa yang menciptakan Allah, dan hasilnya ia malah mendapat sial. Melihat kedatangan orang ateis tersebut, Abu Nawas tetap menyambutnya dengan hangat. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin kembali mengajakmu berdebat," jawab orang ateis. "Oh begitu, baiklah, silakan masuk," balas Abu Nawas dan mengajaknya duduk di ruang tamu. Setelah keduanya duduk di kursi, Abu Nawas berkata kepadanya, "Sekarang beritahu aku, persoalan apa yang ingin kau debatkan?" Orang ateis pun mulai dengan sebuah pertanyaan. "Wahai Abu Nawas, menurutmu apakah Allah Tuhanmu yang menciptakan alam semesta ini?" kata orang ateis. "Iya, benar," balas Abu Nawas. "Baik, wajarnya kalau orang bekerja pasti akan merasakan capek, lalu dia akan tidur untuk istirahat. Bukankah menciptakan langit dan bumi tidaklah gampang? Belum lagi mengatur makhluk-makhluknya. Tentu butuh istirahat dan tidur. Yang ingin saya tanyakan, apakah Tuhanmu pernah tidur?" tanya orang ateis. "Tentu saja tidak pernah," jawab Abu Nawas dengan tegas. "Oh ya, mana buktinya?" tantang orang ateis. "Untuk membuktikan ucapanku, kau harus menginap di rumahku malam ini," jelas Abu Nawas. "Aku tidak keberatan, malam ini aku akan tidur di rumahmu," balas orang ateis. Ketika waktu menjelang malam, di mana saat waktunya untuk tidur, Abu Nawas menghampiri orang ateis. Di tangan Abu Nawas terdapat 2 bejana yang masing-masing berisi air. "Untuk apa bejana-bejana itu?" tanya orang ateis penasaran. "Katanya kamu ingin bukti, turuti saja perintahku," ujar Abu Nawas. "Baiklah, beritahu aku apa yang harus aku lakukan?" tanya ateis itu kembali. "Pegang kedua bejana ini dengan kedua tanganmu. Awas, jangan sampai airnya tumpah, apalagi sampai bejananya jatuh," perintah Abu Nawas. Orang ateis itu pun langsung melakukannya. Awalnya, kedua tangan orang ateis masih bertahan. 2 bejana yang berisi air masih terjaga dengan aman. Lama-kelamaan, rasa kantuk mulai menghinggap. Meskipun ia berusaha terjaga, namun rasa kantuk tak bisa dihindari. Ia pun akhirnya memutuskan untuk memegangi bejananya sambil tiduran. Tiba-tiba tanpa sadar matanya terpejam. 2 bejana yang berisi air tumpah mengenai mukanya dan bejananya pecah jatuh ke tanah. Akibatnya seluruh tubuhnya menjadi basah kuyup. Keesokan paginya orang ateis itu menanyakan maksud atas perintah Abu Nawas tersebut. Abu Nawas lalu menjelaskan, "2 bejana yang kau pegang, aku ibaratkan langit dan bumi. Seandainya Allah sampai tidur meski hanya sedetik, niscaya langit dan bumi akan hancur, seperti yang kau alami tadi malam." Mendengar penjelasan tersebut, orang ateis pun terdiam sambil merenungi perkataan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kelakuan Bani Israel memang sering kelewatan. Permintaan mereka kepada Nabi Musa terbilang sering tidak masuk akal.
di mana di cerita sebelumnya mereka pernah meminta makanan dari surga dan permintaan-permintaan lain yang aneh. Akan tetapi Allah tetap mengabulkannya. Dan kali ini permintaannya sempat membuat Nabi Musa emosi. Kisah ini berawal ketika beberapa orang dari Bani Israel datang menemui Nabi Musa dan berkata, "Wahai Musa, bukankah kau bisa bicara dengan Tuhan? Tolong sampaikan padanya, kami ingin mengundangnya makan malam." Nabi Musa pun sontak terkejut dan marah luar biasa. Ia membentak mereka dengan berkata bahwa Tuhan tidak perlu makan atau minum. Beberapa hari kemudian, Nabi Musa diperintah pergi ke Gunung Sinai untuk memenuhi panggilan Tuhannya. Setibanya di sana, Allah berfirman, "Wahai Musa, mengapa kau tidak menyampaikan kepadaku undangan makan malam dari hambaku?" Nabi Musa menjawab, "Tapi wahai Tuhanku, engkau kan tidak makan dan minum. Engkau pasti tidak akan menerima undangan tolol semacam itu." Allah kembali berfirman, "Simpan pengetahuanmu antara kau dan aku. Katakan pada mereka, aku akan datang memenuhi undangan itu." Maka turunlah Nabi Musa dari Gunung Sinai dan memberitahukan kepada kaum Bani Israel bahwa Tuhan akan datang untuk makan malam. Singkat cerita, Nabi Musa dan kaumnya menyiapkan jamuan hidangan mewah untuk menyambut kedatangan Tuhannya. Ketika mereka sedang sibuk memasak hidangan-hidangan terlezat dan mempersiapkan segalanya, tiba-tiba seorang kakek tua muncul tanpa diduga. Kakek itu miskin dan kelaparan. Ia meminta sesuatu untuk dimakan. Para koki yang sedang sibuk memasak menolaknya. Tidak, kami sedang menunggu Tuhan. Nanti ketika Tuhan datang, kita makan bersama-sama. Mengapa kamu tidak ikut membantu kami saja? Lebih baik kamu ikut mengambilkan air dari sumur." Kakek tua itu pun pergi tanpa mendapat makanan. Setelah segala sesuatu telah dipersiapkan, mereka dengan sabar menunggu kedatangan Tuhannya. Tapi setelah sekian lama menunggu, Tuhan tak kunjung datang, dan ternyata memang tidak pernah datang. Akibatnya, Nabi Musa menjadi amat malu dan tidak tahu harus berkata apa kepada para pengikutnya. Keesokan harinya, Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai dan berkata, "Wahai Tuhanku, apa yang kau lakukan kepadaku? Aku berusaha meyakinkan setiap orang bahwa kau akan datang. Kau katakan kau akan datang ke jamuan kami, tapi kau ternyata tak datang. Sekarang tidak ada yang akan lagi mempercayaiku." Allah menjawab, "Aku datang jika saja kau memberi makan kepada hambaku yang miskin. Itu sama saja kau telah memberi makan kepadaku." Yang dimaksud hamba yang miskin adalah kakek tua yang datang meminta makanan. Allah kembali berkata, "Aku yang tidak boleh dimasukkan ke seluruh semesta, boleh dimasukkan ke dalam hati hambaku yang beriman." Maksud daripada kisah di atas adalah ketika kita berkhidmat kepada hamba Tuhan yang beriman, sejatinya kita telah berkhidmat kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, kebiasaan kaum laki-laki Bani Israel di saat mereka mandi, mereka selalu mandi di sungai bersama-sama, sehingga masing-masing bisa melihat auratnya satu sama lain. Akan tetapi tidak dengan Nabi Musa. Ia mandi seorang diri terpisah dari kaumnya. Hal ini membuat orang-orang berprasangka buruk kepadanya. Ada yang beranggapan bahwa Nabi Musa mengidap penyakit kulit, makanya dia malu bila mandi bersama-sama mereka. Gosip itu pun dengan cepat menyebar sehingga Nabi Musa jadi bahan cemoohan. Allah lalu mematahkan gosip tersebut dengan caranya yang luar biasa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 69. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan.
dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Allah lalu menunjukkan kepada kaum Bani Israel bahwa apa yang mereka tuduhkan kepada Nabi Musa tidaklah benar adanya. Kala itu Nabi Musa sedang mandi seorang diri di balik batu besar yang menutupinya. Sementara orang-orang Bani Israel mereka mandi bersama-sama di sungai. Tiba-tiba batu besar yang menutupi Nabi Musa terbang menuju orang-orang yang sedang mandi. Nabi Musa pun terkejut. Ia berlari mengejar batu tersebut sambil berkata, "Bajuku, wahai batu, bajuku, wahai batu." Tentu saja orang-orang yang sedang mandi melihat Nabi Musa berlari dalam keadaan telanjang. Setelah batu itu berhenti, Nabi Musa segera mengambil baju dan mengenakannya. Karena merasa kesal, ia memukul batu itu dengan tongkatnya, kira-kira sebanyak 7 kali. Dan bekas dari pukulan tongkatnya masih terlihat jelas di batu tersebut. Adapun kaum Bani Israel setelah menyaksikan Nabi Musa telanjang, mereka menyadari atas kekeliruannya. Karena ternyata tuduhan mereka kepada Nabi Musa selama ini tidaklah benar. Nabi Musa sama sekali tidak mempunyai penyakit kulit. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Lama sudah Abu Nawas tidak bertemu Baginda Raja. Ia sangat merindukan kebersamaan dengan rajanya itu. Biasanya dalam 1 bulan ia sampai 4 kali dipanggil ke istana untuk menemani sang raja ngobrol bersama. Namun sudah hampir setengah tahun berjalan, Baginda Raja belum juga memanggilnya. Hingga terbesit dalam benak Abu Nawas kalau Baginda Raja sudah melupakan dirinya. Sebenarnya Abu Nawas bisa saja langsung datang ke istana untuk menemui rajanya. Sebab ia salah satu orang yang diberi keistimewaan khusus oleh raja, bisa keluar masuk istana kapan saja. Namun kalau ia menemuinya tanpa ada kepentingan, ia khawatir para menteri kerajaan akan berprasangka buruk kepadanya. Karena yang sudah-sudah banyak menteri yang iri dengan kedekatan Baginda Raja dan Abu Nawas. Bahkan sampai pernah ada yang mencoba memfitnah dirinya. Abu Nawas tak ingin hal itu terulang kembali. Sepertinya aku harus cari cara supaya bisa bertemu Baginda Raja, pikir Abu Nawas yang sedang termenung di depan rumahnya. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang di kepalanya. Senyuman di wajah Abu Nawas kini mulai terlihat. Seketika itu Abu Nawas segera bergegas pergi menuju pasar. Setibanya di pasar, Abu Nawas mulai memasuki toko demi toko. Hampir semua toko yang dia masuki melongo menatap Abu Nawas, sebab ia hendak menjual sesuatu yang tidak wajar. "Apakah toko ini menjual agama?" tanya Abu Nawas kepada pemilik toko. Tentu saja si pemilik toko heran dan menggelengkan kepalanya sebagai bentuk ekspresi kalau di toko tersebut tidak menjualnya. "Kalau di sini tidak menjual agama, saya ingin menjual agama. Harganya cukup 1 dinar. Apakah kamu berminat?" tanya Abu Nawas kembali. "Kamu sudah sinting ya Abu Nawas?" jawab si pemilik toko dengan geram. Lalu ia pun mengusir Abu Nawas. Abu Nawas selalu tersenyum manakala dia dikatain sinting dan diusir. Begitulah yang dilakukan Abu Nawas selama seharian. Ia menawarkan agamanya untuk dijual dari toko satu ke toko yang lain. Setelah semua toko di pasar telah dimasukinya, kemudian ia berteriak di tengah-tengah pasar, "Agama, agama, ada yang mau beli agama?" Akibatnya siang itu pasar menjadi geger. Sesama pedagang di pasar berkasak-kusuk dan menganggap Abu Nawas sudah gila. Banyak juga yang menuduhnya sudah jadi ateis, yaitu suatu ajaran yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Karena undang-undang di negeri itu melarang ajaran ateis,
Maka orang-orang di pasar sepakat untuk menangkap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berhasil ditangkap, ia langsung diarak ke istana dengan kondisi tangannya yang terikat. Hampir saja ia menjadi bulan-bulanan warga. Ia nyaris akan dipukuli, namun salah satu warga langsung mencegahnya. Setibanya di istana kerajaan, Abu Nawas langsung diserahkan kepada prajurit penjaga pintu istana. Baginda Raja tentu saja kaget melihat Abu Nawas digiring massa dengan tangan terikat. Ketika para warga sudah membubarkan diri, Baginda Raja memerintahkan kepada para pengawal untuk membawakan Abu Nawas ke hadapannya. Maka dibawalah Abu Nawas ke ruang tengah istana untuk diinterogasi. "Kenapa mereka menangkapmu? Apakah kamu kedapatan mabuk lagi?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba sudah bertaubat dari perbuatan tersebut. Hamba sudah tidak lagi menyentuh minuman haram," jawab Abu Nawas. "Lalu kenapa kamu ditangkap?" tanya Baginda Raja dengan heran. "Ampun Paduka yang mulia, mereka menangkap saya karena saya ingin menjual agama saya di pasar," jawab Abu Nawas. Baginda Raja sebenarnya juga kaget mendengar penuturan Abu Nawas, tapi dia pura-pura tenang karena Baginda Raja tahu betul watak daripada Abu Nawas. "Kalau kamu mau jual agamamu sendiri, kenapa mereka marah?" tanya Baginda Raja. "Jika saya menjual agama saya sendiri, mereka berpikir saya tak lagi punya agama Paduka. Jika saya tak lagi punya agama, mereka menyimpulkan saya tak bisa sholat lagi. Jika saya tak bisa sholat lagi, mereka menyimpulkan berarti saya tak punya Tuhan. Jika saya tidak punya Tuhan, mereka berpendapat kalau begitu saya ateis. Begitulah cara pengadilan jalanan berlangsung. Oleh sebab itulah saya ditangkap dan digiring ke istana," kata Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja tertegun mendengar penjelasan Abu Nawas. Diam-diam dia hampir membenarkan logika rakyatnya, tapi dia ingin mendengar sendiri apa jawaban Abu Nawas atas tuduhan orang-orang di pasar. Sebab Baginda Raja tahu kecerdikan Abu Nawas, makanya Baginda penasaran ingin tahu jawabannya. "Begini Abu Nawas, saya mencoba pahami jalan pikiran orang-orang di pasar. Jika kamu tak punya agama lagi karena sudah dijual, bagaimana cara kamu menyembah Tuhan?" tanya Baginda Raja. "Ya, saya tinggal masuk ke masjid lalu menunaikan sholat," jawab Abu Nawas enteng. "Loh, kok dengan cara sholat? Kok di masjid? Bukankah itu cara orang Islam beribadah? Berarti kamu masih punya agama Abu Nawas. Padahal kamu sendiri sudah menjual agamamu," sanggah Baginda Raja. "Kalau begitu, bolehkah saya balik bertanya Paduka yang mulia? Menurut Paduka, apa sih sebenarnya agama itu?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja kemudian menjawab bahwa agama adalah seperangkat ajaran yang datang dari langit, yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Mengganggu orang lain sekecil apapun adalah perbuatan tidak baik. Jika setiap orang beragama berbuat baik, maka tatanan hidup bersama umat manusia akan baik dengan sendirinya, karena tak seorang pun merasa terganggu dengan kehadiran orang lain akibat ajaran agama yang dijalankannya. Baginda Raja mencontohkan rukun Islam, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, sampai ibadah haji. Semuanya ditujukan untuk kebaikan manusia. Tujuan sholat adalah mencegah pelakunya dari perbuatan mungkar. Jika ada orang sholat tapi tingkah lakunya merugikan orang lain, sholat yang dia lakukan perlu dipertanyakan. Begitu pula dengan puasa. Puasa membuat kita agar kita berempati pada kaum miskin. Sedangkan zakat sendiri sudah pasti kita salurkan untuk memberdayakan fakir miskin.
Bahkan predikat haji mabrur berarti haji yang penuh dengan kebaikan sosial. Jadi begini Abu Nawas, orang beragama sesungguhnya orang yang selalu melahirkan kebaikan untuk orang lain. Terlebih dalam ajaran agama Islam, kita dilarang memutuskan silaturahmi dengan orang baik, apalagi terhadap sesama muslim. Setelah Baginda Raja menjelaskan panjang lebar, Abu Nawas tersenyum penuh bahagia. Kalau boleh tahu, apa ancamannya bila memutuskan silaturahmi sesama saudara Islam? Tanya Abu Nawas. Orang yang memutuskan silaturahmi sesama saudara Islam tidak akan diterima amal ibadahnya, dan rahmat Allah tidak akan turun kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Jawab Baginda Raja semangat. Itulah tujuan saya kemari Paduka Yang Mulia. Saya sengaja membiarkan warga menangkap saya, supaya saya bisa bertemu dengan Baginda. Dengan begitu, saya tetap bisa menjaga silaturahmi dengan Baginda. Karena saya tidak ingin amal ibadah saya tertolak, dan saya tidak ingin Allah berhenti memberikan rahmat kepada saya, balas Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia mulai merenungi kata-kata Abu Nawas, dan ia pun mulai menyadari atas kekhilafannya. Maafkan saya Abu Nawas, saya tahu sudah lama saya tidak mengundangmu ke istana. Terima kasih sudah mengingatkanku ya Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Oh iya Abu Nawas, ngomong-ngomong, apakah kamu masih berniat menjual agamamu? Tanya Baginda Raja. Jualan agama ya? Menurut Paduka sendiri, siapa sih orang yang pantas disebut jualan agama? Ucap Abu Nawas balik bertanya. Kalau menurut saya, orang yang pantas disebut jualan agama, orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya, jawab Baginda Raja. Dengan sigap Abu Nawas berkata, tepat sekali Paduka Yang Mulia. Seperti halnya pejabat-pejabat kerajaan, ketika ingin dipilih mendadak bersorban, mendadak masjid-masjid dikunjungi dan sholat berjamaah dengan warga, dan dia juga mengumbar banyak janji. Semua itu mereka lakukan hanya untuk mencari simpati agar mendapat dukungan dari orang-orang Islam. Tapi setelah menjabat, mereka lupa dengan semua itu. Banyak janji-janji yang diingkari, bahkan tidak sedikit yang malah tertangkap karena korupsi. Bukankah itu yang namanya jualan agama? Penjelasan Abu Nawas membuat Raja berdecak kagum. Baiklah Abu Nawas, hari ini saya mendapat banyak pelajaran darimu, puji Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja mengantarkan Abu Nawas keluar istana. Tak lama kemudian ia mendengar Abu Nawas kembali berteriak, agama, agama, dijual murah. Siapa yang mau beli agama? Hanya 1 dinar saja. Mendengar itu, Baginda Raja hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dasar Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Hari itu, Abu Nawas merasa sudah tidak nyaman duduk di warung tempat ia biasa nongkrong. Hal ini dikarenakan setiap Abu Nawas menikmati secangkir kopi di warung tersebut, beberapa orang yang duduk agak jauh di sebelahnya saling mengeluh dengan permasalahan yang dialaminya. Bukan masalah mengeluhnya yang Abu Nawas tidak suka, melainkan orang-orang tersebut cenderung menyalahkan pihak lain atas permasalahan yang dialaminya. Ada yang mengeluh, gara-gara dia usahaku jadi gagal. Ada pula yang berkata, semenjak ada toko sebelah, daganganku jadi sepi. Pada intinya mereka enggan introspeksi diri. Mereka lebih suka menyalahkan pihak lain. Itulah kenapa sekarang Abu Nawas merasa tidak nyaman berlama-lama duduk di warung tersebut. Sebenarnya bisa saja Abu Nawas menegur orang-orang itu, tapi kalau dengan cara langsung itu tidak akan menyadarkan mereka, justru akan membuat orang-orang tersebut marah kepadanya. Orang dirinya sendiri yang punya masalah, malah orang lain yang disalahkan, geram Abu Nawas dalam hati.
Lalu ia pun buru-buru meninggalkan warung tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas memikirkan bagaimana caranya menyadarkan mereka. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas tampak tersenyum. Rupanya ia sudah mendapatkan ide yang cemerlang. Tanpa menunggu lama, siang itu juga Abu Nawas langsung balik ke warung tersebut. Sesampainya di warung, Abu Nawas tampak seperti orang kebingungan yang sedang mencari sesuatu. Ia berjalan mondar-mandir sambil menundukkan pandangannya ke bawah. Melihat sikap Abu Nawas itu, orang-orang tersebut yang nongkrong di warung menghampirinya. Salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, apa yang sedang engkau lakukan?" Abu Nawas menjawab, "Saya sedang mencari cincin yang jatuh." Karena merasa iba, mereka pun lalu membantu Abu Nawas mencarinya di sekitaran warung tersebut. Setelah sekian lama mereka mondar-mandir ke sana kemari, cincin belum juga ditemukan. Akhirnya salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, memangnya cincinmu itu kira-kira jatuhnya di mana?" Abu Nawas menjawab, "Seingat saya sih, cincin itu jatuh di dalam rumah." Mendengar jawaban Abu Nawas, seketika itu orang-orang tersebut yang sedang ikut membantu mencari cincinnya mendadak langsung berhenti. Bahkan tak sedikit dari mereka yang merasa marah dan langsung kembali duduk di warung. "Hei Abu Nawas, jika cincinmu jatuh di dalam rumah, ngapain kamu mencarinya di luar rumah?" ucap salah satu dari mereka dengan agak emosi. Akan tetapi Abu Nawas tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Ia lalu menghela nafas dan segera memberikan jawaban kepada mereka. "Wahai saudara-saudaraku, bukankah kita sering melakukan itu? Terkadang ketika kita kena masalah, bukannya introspeksi ke dalam, tapi malah mencari penyebabnya di luar. Bahkan kita menyalahkan pihak lain saat ditimpa masalah dan menjadikan orang-orang di luar kita sebagai penyebabnya." Mendengar jawaban Abu Nawas itu, mereka pun salah tingkah menahan malu. Mereka tahu bahwa ucapan Abu Nawas tersebut menyindir mereka, namun dengan cara yang halus. Mereka pun akhirnya menyadari untuk apa menyalahkan orang lain atas kegagalan atau permasalahan yang mereka alami. Lebih baik berbenah diri dan bangkit. Hadapi masalah, selesaikan masalah. Dan jangan lupa berdoa meminta pertolongan Allah. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.